Lalu saya akan memberikan materi juga mengenai pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Nah, sedikit mengenai Injil Lukas gitu ya. Sebenarnya Injil Lukas itu satu-satunya Injil sinoptik yang awalnya menggunakan suatu awalan yang sastrawi gitu. Dan itu mirip seperti literatur Yunani sebenarnya. Nah, dan dalam Lukas ini ya mungkin sekalian mengingatkan yang kemarin-kemarin juga ya. Itu Lukas tuh menggunakan suatu metode historiografi. Jadi memang dia berencana untuk mengungkapkan atau menampilkan kisah Yesus yang lengkap dari awal hingga akhir. Dan pendekatan ini ditujukan untuk pembaca Yunani yang terdidik. Berarti orang yang memang ya udah pinter gitu ya. Dan pada konteks itu juga orang-orang lain di luar Yahudi. Kenapa? Karena dalam awalannya dibilang untuk Theophilus gitu. Ya Theophilus, orang yang mencintai Allah sebenarnya. Kalau arti nama Theophilus tuh. Berarti dia semua orang yang mencintai Allah itu ya Theophilus gitu. Berarti semua orang yang demikian gitu. Lalu dibilang tentang saksi mata dan pelayanan firman, yang dimaksud itu tidak terbatas hanya pada 12 rasul saja, tapi juga pada murid-murid yang lainnya juga. Termasuk yang mungkin murid-murid yang disebutkan di kisah para rasul. Oke. Lalu kita masuk-masuk ke dalam eh, ini ya, konteks dan latar pada saat itu. Dan pada waktu itu sedang berkuasa Herodes Agung, anak Antipater kedua, seorang Edom yang diangkat menjadi raja oleh Senat Romawi pada tahun 40 sebelum Masehi. Dan dibilang Raja Yudea. Yudea itu maksudnya seluruh wilayah Palestina pada saat itu. Dan Zakaria itu imam divisi ke-8 divisi itu kayak kelompok sih sebenarnya. Kan imam tuh banyak ya sebenarnya. Orang sebanyak itu, sekaum Lewi itu semua dibagi lagi per divisi. Tuh. Divisinya sih ada yang bilang sampai 24 sih. Nah, tapi yang jelas Zakaria ini divisi ke-8 gitu. Keturunan Abia. Salah satu dari 24 cucu imam besar pertama Harun. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan ya tentang divisi ke-8 keturunan Abia yang ini akan eh, memberikan suatu pemahaman yang menarik. Ya. Kenapa eh, kabar kita kemarin tanggal 25 merayakan Hari Raya Kabar Sukacita dan nanti 9 bulan kemudian pada tanggal 25 juga merayakan apa ya? Nanti akan dibahas oleh Bertus nanti ya. Nah, tapi kita fokus dulu ke sini sebentar. Elizabeth itu memiliki arti nama Allah telah berjanji untuk melindungi kita. Nah, dan Elizabeth itu adalah kerabat Maria dan dia mandul selama bertahun-tahun. Nah, Zakaria dan Elizabeth itu orang yang benar, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, beda sama orang Farisi. Ya. Nah, dan Elizabeth ini dia keadaan mandul mirip dengan keadaan ibu pada para tokoh-tokoh besar gitu. Contoh Sarah, Ribka, Rahel, ibu Samson, dan juga Hana. Nah, si Zakaria itu dia mendapatkan undi untuk mempersembahkan ukupan di bait suci. Dan ini ibadah yang memang dilakukan untuk pagi dan petang gitu. Dan memang pada saat itu juga banyak umat yang berkumpul di luar untuk sembahyang. Nah, mungkin karena memang kan kelompoknya banyak, imamnya juga banyak, semua dapat undi itu tuh itu suatu dia dapat undi buat bisa dapat mempersembahkan doa gitu. Itu suatu kehormatan yang besar gitu, Bapak Ibu teman-teman. Dan pada saat Zakaria bertugas itulah datanglah malaikat Tuhan Gabriel. Datangnya malaikat ini dibilang bisa dibilang salah satu suatu tanda kehadiran Allah gitu.
Dan Zakaria ketakutan gitu. Ketika kalau pada waktu itu semua orang yang melihat tanda-tanda ilahi, dia ketakutan karena takut akan segera mati begitu ketika lihat tanda-tanda ilahi gitu. Makanya dibilang jangan takut. Dan ini memang ungkapan umum perjanjian lama terhadap orang-orang yang melihat hal ilahi. Dan Gabriel ini memberikan kabar bahwa ia akan memiliki seorang anak dan nama anak itu adalah Yohanes yang artinya adalah rahmat Allah. Dan mengenai Yohanes dibilang engkau akan bersukacita dan bergembira besar di hadapan Tuhan dan dia akan besar di hadapan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Berarti bisa dibilang bahwa setiap langkah hidup yaitu dipimpin dan dijaga oleh Tuhan. Dan Yohanes ini akan mempertobatkan orang Israel. Seperti ya jabatan imamat gitu ya. Imamat kan dia mengadakan korban penghapus dosa, penghapus kesalahan, apa semua, pendamaian semua. Itu seperti jabatan imamat gitu. Dan juga atau mungkin dalam konteks kitab Keluaran sama aja kayak membawa Israel tuh kembali lagi ke tanah terjanji. Nah, dan dia akan mendahului Tuhan gitu. Sama seperti Elia gitu. Menariknya adalah Zakaria dia meminta tanda. Tapi sebenarnya meminta tanda ini sebenarnya bisa bilang bukan suatu tanda eh, yang aneh sebenarnya. Bukan karena dia kurang iman gitu ya. Tapi sebenarnya meminta tanda ini memang sudah dilakukan kebiasaan sebagai kebiasaan orang-orang Yahudi yang setiap ada kejadian ilahi. Kamu akan dapat ini dan semacamnya itu semua. Dan hal yang sama ditanyakan juga oleh Abraham. Sehingga kalau dibilang dia dapat hukuman gitu ya, ini dengan dia menjadi bisu, sebenarnya ya kaget juga. Lawang dia sebenarnya melakukan hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh Abraham. Tapi mungkin bisa juga kita nggak melihat ini sebagai satu hukuman, tapi memang dikasih tanda, minta tanda, ya udah dikasih tandanya, yaitu jadi bisu gitu. Nah, tapi ya mungkin juga Santo Yohanes Chrysostomus gitu ya menyatakan bahwa ini mungkin merupakan suatu respons ketidakpercayaan Zakaria terhadap kabar gembira tersebut. Apa yang terjadi setelahnya? Elizabeth mengalami kehamilan gitu. Dan karenanya Elizabeth mengalami kebahagiaan karena kemandulan itu pada saat itu dianggap sebagai tanda hukuman dari Tuhan. Dan kehamilan yang dialami menjadi tanda berkat atau hadiah dari Tuhan. Meskipun kalau boleh sedikit membahas tentang perkawinan, eh, ada atau tidaknya anak itu tidak meskipun misalkan katakanlah tidak ada anak itu tuh tidak menjadikan perkawinannya orang Kristen gitu ya tidak sempurna, tidak. Masalah anak itu gimana rezekinya dari yang atas. Jadi kita nggak bisa bilang wah mandul dihukum Tuhan ya enggak. Itu pandangan yang sangat sempit dan kuno sekali gitu istilahnya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kabar tentang Yohanes Pembaptis. Lalu sekarang kita Lukas ini sengaja langsung setelah yang Yohanes Pembaptis langsung ngomong soal Yesus. Nah, ini paralel gitu ya. Diceritakan langsung bareng gitu sama-sama. Biar gimana? Biar tujuannya pada waktu itu ya. Dia mematahkan kabar bahwa ide mengenai lahir dari perawan itu merupakan ide dari mitologi Romawi Yunani. Kan bisa aja orang mikir, ya dia mah ngarang aja karena kepikiran ini ya soal dewa siapa ini oh, bikin seseorang ini hamil gitu tanpa tanpa ada suami. Nah, ya Lukas nih sengaja menceritakannya seperti itu supaya dia bisa melawan tuduhan-tuduhan seperti itu sebenarnya. Nah, dan dalam cerita paralel ini pun gitu ya, kita bisa melihat pola yang sama sebenarnya. Malaikat Gabriel muncul,
Terus bilang jangan takut, memberikan kabar kehamilan. Lalu orang tuanya memberikan sanggahan gitu ya. Dalam hal ini seperti Zakaria dalam yang eh, Marianya, dalam Yesusnya Maria, gitu. Lalu dikasih tanda. Nah, konteksnya adalah pada waktu itu sebenarnya bilang bulan ke-6. Tapi bulan ke-6 itu bukan bulan ke-6 tahun itu, tapi bulan ke-6 Elizabeth mengandung. Nah, dan Nazaret itu bisa bilang kota kecil yang sebenarnya tidak pernah disebutkan di Perjanjian Lama ataupun oleh sejarawan Yosefus. Dan sebenarnya Nazaret ini tidak begitu sukai oleh warga Palestina di zaman Yesus. Karena waktu itu orang bertanya, emang mungkin ya ada sesuatu yang besar terjadi dari Nazaret gitu ya. Dan didiami oleh orang yang iri dengki dan materialistis gitu. Nah, kabar kepada Maria ini sebenarnya dia memiliki beberapa kebenaran dasar tentang Yesus. Pertama, Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan melalui perawan dengan kuasa Roh Kudus. Inkarnasi Yesus ya dijalankan berdasarkan rencana ilahi yang di dalamnya terdapat kebersediaan secara bebas konsensual ya, konsen dari Maria, dan melalui kebersediaannya Maria menjadi teladan iman, kerendahan hati dan ketaatan penuh pada rencana. Salam dari malaikat ini menjadi sumber awalan dari doa asal Maria, dan pemberian kabar gembira ini pun menjadi salah satu peristiwa dari peristiwa gembira Rosario dan juga doa malaikat Tuhan. Nah, respons Maria ketika dikasih kabar tentang itu gimana sih? Nah, dia bertanya dalam hatinya, dalam artian bukan bertanya bingung-bingung ini kenapa ya gue gini gitu, tapi dia merenungkan gitu dalam hatinya dalam suatu sikap iman yang kuat. Dan Marian bertanya dong karena bingung gitu, saya belum punya suami, dan maksudnya tentu berarti kan tidak ada hubungan badaniah gitu ya, gimana hal itu bisa terjadi. Tapi kan dibilang bahwa nanti akan ada kuasa Allah menaungi kamu gitu, dan kamu akan mengandung oleh Roh Kudus gitu. Nah, lalu kata Maria apa yang luar biasanya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, jadilah kalau dalam bahasa Yunani genoito itu melakukan suatu bentuk kebersediaan atau keinginan. Jadi bukan memang asal nurut. Ah ya udahlah aku nurut aja. Tapi memang saya memilih untuk taat. Dan ini artinya adalah penerimaan rencana Allah secara penuh. Dan Santo Irenaeus mengatakan bahwa Maria membalikkan ketidaktaatan Hawa melalui iman dan ketaatannya. Luar biasa. Lalu tentang Yesus sendiri gitu ya, Bapak Ibu teman-teman. Yesus itu artinya Tuhan menyelamatkan. Dan itu memang identitas dan misinya Yesus gitu. Nah, memang memang sudah dari nama sudah ini sudah jelas gitu ya. Tuhan menyelamatkan. Dan dibilang Daud adalah bapak leluhur ya karena memang secara administratif gitu ya. Yesus adalah anak Yusuf, keturunan Daud. Dan dibilang dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Berarti raja atas seluruh Israel, suatu kerajaan baru atas karya Roh Kudus. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, Israel baru ini bukan masalah negara Israel gitu. Tapi Israel baru ini adalah semua orang yang percaya pada Kristus. Dan kitalah gitu ya, dalam artian itu dalam pengajaran gereja, kitalah Israel Israel baru itu. Menarik ya. Jadi dan bilang sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan melalui pribadi, sabda dan tindakannya merupakan pemenuhan janji Allah pada umatnya dan wafatnya disalib memberikan keselamatan bagi dunia. Dan di sini ini sebenarnya menarik juga tentang Trinitas gitu ya. Malaikat itu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun pada atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu adalah
akan disebut kudus anak Allah. Ya. Berarti kan di sini Gabriel itu sebenarnya sudah menyebutkan Trinitas gitu. Ada Allah yang Maha Tinggi yang itu Bapa, Anak Allah dan juga Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Wah, memang luar biasa. Lalu dibilang tentang menaungi. Menaungi ini kuasa Allah menyertai Maria. Dan sama sebenarnya kata-kata menaungi episkiase itu tuh udah ada di menaungi tabernakel, terus tentang transfigurasi Yesus yang menyatakan kemuliaannya gitu ya. Dan juga bahkan bayangan Petrus gitu ya. Kan orang taruh yang sakit ini Petrus lewat bayangannya sembuh. Wah, gitu. Karena ada kuasa Allah dalam hal tersebut. Dan tandanya apa? Elizabeth itu, sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Bapak Ibu teman-teman, seperti yang kita tahu kan, kalau seorang perempuan sudah mengalami apa ya menopause gitu ya, itu kan harusnya sudah nggak bisa hamil lagi. Tapi dan bahkan dibilang mandul dari dulu Elizabeth ya. Elizabeth aja yang sudah uzur dan juga dibilang mandul itu bisa mengandung gitu. Apalagi Maria gitu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu detail-detail menarik lagi tentang ya ini ya jelas ya bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi memang dibilang anak Allah dan juga Yesus pun anak Daud. Jadi nggak salah ketika ini Yesus putra Daud kasihanilah aku. Nah memang memang secara ini memang dia keturunan Daud. Gitu. Nah Maria ataupun Miriam dalam bahasa Ibrani ini memang artinya yang ditinggikan. Dan ketika dibilang salam gitu ya, khaire ya, bersukacitalah. Jadi bukan hanya selamat pagi, selamat siang, salam doang gitu. Tapi memang bersukacitalah. Dan engkau yang dikaruniai, kecari, kekari tomene gitu ya. Nah, sejak awal dan seterusnya dipenuhi oleh rahmat Allah, full of grace. Dan memang hal inilah yang pada nantinya akan memberikan dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda, Immaculata, Immaculate Conception. Lalu Yohanes Pembaptis ya, akhirnya setelah kita ngomong sana sini sampai juga di ini akhir ya. Yohanes Pembaptis disiapkan sejak dari rahim ibunya untuk membuka jalan bagi Kristus. Kedua, Maria merupakan teladan iman, kerendahan hati dan ketaatan bagi orang Israel, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin.